Halo guys, welcome to my channel. Jadi kali ini aku akan membahas sebuah keyboard terbaru dari Corsair, yaitu Corsair K65 RGB Mini. Nah, keyboard ini merupakan keyboard 60% pertama dari Corsair di tahun 2021. Nah, jadi kalau kita lihat keyboard 60% itu dia pasti gak punya numpad keys, gak punya arrow keys, dan gak punya function keys yang biasanya F1 sampai F12. Nah, sebenarnya bukan gak punya, tapi dia ditumpuk, tombol-tombol tersebut tuh ditumpuk, jadikan satu di tombol-tombol utama dari keyboardnya. Nah, jadi gak usah basa-basi lama-lama lagi, jadi langsung aja kita ke unboxingnya. Nah, di paket pembelian kalian akan mendapatkan keyboardnya sendiri, buku panduan, buku garansi toko, satu keycap spooler, 2 keycaps cadangan, 1 spacebar dan 1 tombol escape, dan juga kabel braided dari USB Type-C ke USB 3.0 dengan panjang sekitar 1,5 meter. Nah, lanjut ke bagian desainnya. Nah, secara keseluruhan keyboard ini cukup solid, keyboardnya nggak ringkih, dilapisi plastik yang lumayan tebal di seluruh bodinya tanpa aluminium atau besi. Jadi ini plastik semua, tapi lumayan solid. Nah, dari segi desainnya menurut aku udah bagus, cukup simple dan cocok buat setup kalian yang minimalis yang gak ada apa-apanya. Dan kalau kita lihat dari tampak samping kanannya tidak ada detail apa-apa, polos. Dan di bagian belakangnya ada detail logo Corsair di sebelah kanannya. Dan di bagian samping kiri dari keyboardnya ada tulisan K65. Dan dari depannya polos juga, gak ada apa-apa, sedangkan di bagian bawahnya terdapat serial numbernya dan juga 4 buah kaki berkaret di masing-masing pojoknya. Nah, sayangnya kaki dari keyboard ini gak bisa di-adjust atau diatur ketinggiannya, jadi cuman ada satu ketinggian aja. Nah, keyboard ini mempunyai ukuran yang cukup mini dengan dimensi 29,4 cm panjang dan 10,5 cm lebar, sedangkan tingginya adalah 44 mm atau 4,4 cm. Nah, tadi di awal kita juga dapat 2 keycaps. Jadi untuk yang tombol escape tersedia keycaps dengan logo Corsair dan juga tulisan escape-nya. Buat yang logo Corsair bukan double shot PBT keycaps, tapi plastik ABS. Sedangkan untuk yang tombol escape-nya dia sudah pakai double shot PBT keycaps. Nah, begitu juga dengan spacebar-nya. Jadi ada yang bermotif, dia pakai ABS, sedangkan yang tidak, yang polos, itu dia pakai double shot PBT keycaps. Nah, untuk keycapsnya sendiri juga punya tekstur. Jadi kalau kita lihat di sini teksturnya tuh ada teksturnya. Jadi teksturnya kayak kasar-kasar gimana gitu kalau dipegang. Nah, sebenarnya bagus menurut aku sendiri karena kalau misalnya keyboardnya dipakai dalam jangka waktu yang lama, jadi tangan dan keyboard itu rasanya nggak licin gitu kalau lagi ngetik. Nah, keyboard ini juga pakai stabilizer seperti keyboard-keyboard pada umumnya, dan stabilizer yang digunakan adalah stabilizer tipe Cherry atau Cherry Stabilizer. Karena switchnya juga Cherry MX, jadi kebanyakan pakai stabilizernya dari Cherry. Nah, untuk switchnya tadi udah aku bilang, jadi switchnya itu dapet yang Cherry MX Grey atau Silver. Nah, ini tipenya speed dan linear, jadi suaranya nggak clicky tapi tactile, cocok buat kalian yang nggak suka clicky dan buat kalian yang pingin keyboardnya nggak berisik-berisik amat. Nah, bagian dasar dari keyboard ini memakai warna putih, jadi membuat warna lampu RGB-nya lebih terang karena pantulan cahaya yang baik dari dasar yang berwarna putih tersebut. Nah, kita lanjut ke bagian spesifikasi dari keyboard ini. Nah, keyboard ini sudah menggunakan 100% menggunakan switch dari Cherry MX yang grey atau silver. Sebenarnya ini aku dapatnya kebetulan yang grey atau silver. Nah, dia karakternya linear dan cepat atau linear dan speed, linear dan fast dengan aktuasi 1,2 mm. Nah, dia juga mempunyai polling rate yang kalau kita lihat di kardusnya itu polling rate-nya bisa mencapai 4000 Hz hyper polling rate. Nah, tapi kalau kita lihat di softwarenya, di software iQ dari Corsair itu, kita dikasih pilihan untuk men-setting polling rate-nya sampai 8000 Hz, yang dimana itu berarti 8 kali lebih cepat dari yang 1000 Hz. Nah, keyboard ini juga udah full NK rollover atau NKRO, jadi dengan
juga dengan 100% anti ghosting. Nah, apa sih full end key rollover itu? Jadi NKRU atau full end key rollover itu berarti semua tombolnya 100% bisa dipencet. Jadi misalnya 61, ini kan 60% dan ada 61 keys. Nah, jika 61 keys itu kita pencet bersama-sama, mereka akan otomatis terrecord semua tanpa ada yang miss. Jadi ya intinya bisa dipencet bersamaan sebanyak 61 keys ini. Nah, ini cocok juga buat kalian yang suka main OSU. Jadi bagi yang suka main OSU 10 jari, cocok banget. Nah, kemudian keyboard ini juga sudah dilengkapi 8 MB onboard memory, di mana bisa menyimpan profile sampai 200 profiles. Dan itu banyak sekali, 200. Biasanya aku aja biasanya make itu sekitar 5 sampai 10 profile, dan itu udah banyak banget rasanya. Jadi 8 MB onboard memory, mantap. Nah, kemudian ini juga ada prosesornya. Jadi kalau misalnya spesifikasi dari Corsair-nya itu ada 32 bit ARM Cortex processor. Nah, kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan dari keyboard ini. Sebenarnya kalau kelebihan dan kekurangannya juga agak begitu-begitu banyak amat. Soalnya menurut aku keyboard ini udah pas banget, udah perfect banget. Nah, untuk kelebihannya dulu. Jadi kelebihannya yang pertama itu dia support untuk PC, Mac, dan juga Xbox One. Nah, tapi ada tapinya yang buat Xbox One nanti dulu. Nah, keycapsnya juga sudah double shot PBT keycaps. Jadi ya biasa lah. Jadi kalau PBT keycaps double shot, dia gak akan pudar meskipun udah dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian layout keyboardnya yang standar. Nah, layout keyboardnya ini standar, jadi kalian bisa custom keycaps sesuai dengan keinginan kalian dengan menggunakan keycaps standar di luar sana yang banyak di pasaran. Karena ini juga keyboard 60%, sudah pasti dia itu ringkas dan mudah dibawa kemana-mana. Tinggal beli tasnya aja mungkin buat dibawa kemana-mana. Nah, kita lanjut ke bagian kekurangannya. Seperti yang udah tadi aku bilang, jadi mungkin kekurangannya gak sebanyak itu. Soalnya keyboard ini menurut aku udah pas banget, udah perfect banget. Nah, untuk kekurangannya ini dia seperti tadi, di kelebihannya itu kan ada support untuk Xbox One. Nah, dia ini support, cuman kalau di Xbox One itu dia gak support untuk softwarenya, jadi gak support untuk software IQ-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai di Xbox One, untuk ganti RGB-nya itu bisa pakai tombol yang ada logonya Wave gini, yang ini. Nah, ini tombol buat, atau tombol C ya, FN plus C. Ini tombol buat ganti RGB kalau misalnya ada gadget yang nggak support atau nggak bisa pakai software dari Corsair atau software IQ-nya. Nah, kemudian kekurangannya satu lagi, dia kakinya cuma satu. Jadi maksudnya cuma satu, nggak bisa diatur ketinggiannya di bagian belakang sini. Biasanya kan di bagian belakang sini dua ini bisa diatur ketinggiannya. Nah, ini tuh nggak bisa. Jadi cuman bisa satu ketinggian itu aja. Jadi buat kalian yang mungkin kurang pas dari posisi defaultnya keyboard ini, mungkin kurang sreg ya buat keyboard ini, karena nggak bisa diatur ketinggiannya. Tapi menurut aku sendiri udah pas sih tingginya, jadi nggak perlu diatur-atur lagi. Mungkin itu aja kekurangannya. Mungkin kalau kalian udah ada yang pengalaman pakai keyboard ini selama beberapa minggu atau beberapa bulan, bisa share di kolom komentar. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan dan harganya. Nah, keyboard ini cocok buat orang-orang yang main OSU karena dia punya polling rate yang tinggi dan juga support full end key rollover tadi atau NKRO yang bisa dipencet semua. Nah, jadi buat kalian yang dewa main OSU 10 jari. Nah, 10 jari itu kan kalau OSU kemungkinan bisa dipencet secara bersamaan. Nah, keyboard ini cocok buat kalian. Nah, sebenarnya gak cuman gamer OSU aja yang cocok. Sebenarnya semua gamer cocok karena basically ini keyboard gaming ya. Jadi buat gamer pastinya cocok. Tapi kalau misalnya kayak gamer FPS dan gamer MOBA FPS itu mungkin kurang maksimal menurut aku. Soalnya kalau FPS sih sebenarnya 4000 Hz itu udah cepet banget, udah responsif banget. Apalagi kalau 8000 Hz itu kayak
berlebihan menurut aku. Ya Corsair ngasih 8000 Hz ini sebenarnya fitur yang mantap sih kalau mungkin ada yang mau pakai gitu kan. 1000 Hz atau 4000 Hz kurang, jadi kalian bisa setting ke 8000 Hz, terutama kalau PC-PC Sultan yang high end. Nah, kemudian untuk harganya, keyboard ini tuh dijual dengan harga 1 juta, sekitar 1.600.000 sampai 1.700.000 rupiah. Yang menurut aku sebenarnya itu sedikit lebih murah atau sedikit terjangkau untuk sekelas Corsair daripada keyboard brand sebelah ya. Itu sedikit lebih mahal, sekitar 2 jutaan. Kayak Razer itu Huntsman Mini ya, itu 2 jutaan. Tapi itu sebenarnya tergantung kalian karena tiap brand itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya dan juga punya karakteristiknya masing-masing. Jadi itu sesuai preferensi kalian. Jadi menurut aku keyboard Corsair ini ya 60% dengan fitur yang seperti ini, 8000 Hz dan full NQ rollover dan lain sebagainya. Ini udah worth it banget ya, 1.700.000-an itu worth it banget. Recommended lah. Jadi itu tadi review keyboard Corsair K65 RGB Mini dari aku. Ya semoga kalian enjoy, semoga kalian suka dengan reviewnya. Like aja kalau suka, dislike aja kalau gak suka. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye bye.